Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Anak-anak Bapak yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun pembelajaran kita hari ini yaitu tentang menjauhi pergaulan bebas dan larangan mendekati zina. Adapun latar belakangnya adalah membahas pergaulan bebas dengan segala konsekuensinya dan bagaimana menghindari pergaulan bebas dan menghindari zina. Adapun pengertian pergaulan bebas adalah pergaulan menurut bahasa merupakan proses interaksi antara satu individu dengan individu yang lain atau individu dengan kelompok. Bebas artinya terlepas dari kewajiban, aturan, tuntunan, norma agama, dan norma kesusilaan. Jadi, pergaulan bebas menurut istilah adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang yang melewati batas dari kewajiban, tuntunan, aturan, syarat, dan perasaan malu. Pergaulan bebas merupakan perilaku menyimpang yang melanggar norma agama atau norma kesusilaan. Pergaulan bebas dalam Islam, semua proses dan aktivitas pergaulan dengan orang lain yang terlepas dari ikatan atau melanggar aturan pergaulan. Anak-anak Bapak yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun dalil tentang larangan pergaulan bebas dan larangan berzina itu terdapat di dalam Quran surat Al-Isra ayat 32 dan Quran surat An-Nur ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Kemudian Quran surat An-Nur ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. Yang artinya pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama atau hukum Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Lalu apa isi kandungan Quran surat Al-Isra ayat 32 itu? Yang pertama adalah janganlah kamu mendekati zina. Maksudnya adalah Islam memerintahkan untuk menjauhi segala sesuatu yang bisa mengundang terjadinya perbuatan zina. Salah satunya adalah memandang perempuan yang bukan mahramnya, berduaan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya, berpakaian tidak menutup aurat, melihat film yang mengumbar aurat, dan lain-lain. Kemudian yang kedua,
menjauhi segala bentuk pergaulan bebas. Yang ketiga, perbuatan zina termasuk sesuatu yang keji karena perbuatan tersebut menimbulkan keburukan antara lain, merusak tatanan hukum dan sosial, merusak harkat martabat manusia, dan menimbulkan penyakit sosial. Kemudian, analisis isi kandungan Quran Surat An-Nur ayat 2. Asbabun nuzul Quran Surat An-Nur ayat 2 diriwayatkan dari Sa'id bin Mansur yang bersumber dari Mujahid, ketika Allah mengharamkan zina, di sekitar mereka banyak wanita pezina yang cantik. Kemudian turunlah ayat tersebut yang menegaskan bahwa wanita pezina hanyalah dikawini oleh laki-laki pezina atau laki-laki musyrik. Anak bapa yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada Quran Surat An-Nur ayat 2 ini menegaskan tentang kejinya perbuatan zina, sehingga Allah menetapkan yang pertama, sanksi hukum dari Allah Subhanahu wa taala sangat berat. Yang kedua, pelaku zina diberikan hukuman. Yang ketiga, yang dikenakan hukuman kedua pelaku zina. Yang keempat, jika pelakunya laki-laki atau perempuan yang belum menikah, maka hukumannya didera 100 kali tanpa balas kasihan. 5. Jika pelakunya laki-laki atau perempuan yang sudah menikah, maka hukumannya rajam, yaitu dilempari batu setengah badan hingga meninggal. Dan yang terakhir, pelaksanaan hukuman dilakukan di tempat umum agar diketahui banyak orang. Lalu apa faktor penyebab pergaulan bebas dan perbuatan zina itu? Yang pertama adalah faktor dari dalam, yaitu lemahnya pemahaman iman dan Islam. Bisikan setan, pola pikir, rasa ingin tahu, dan ingin mencoba. Kemudian lemahnya pemahaman terhadap dampak pergaulan bebas, gaya hidup yang mewah, dan komunikasi tidak berjalan dengan baik. Dan yang kedua, faktor dari luar, yaitu pemahaman sekularisme dan liberalisme di kalangan masyarakat. Lemahnya kontrol orang tua, menurunnya fungsi kontrol dari masyarakat, pengaruh media massa, dan minimnya sarana pengembangan dan aktivitas remaja. Lalu apa dampak negatif pergaulan bebas dan perbuatan zina yang mendekatkan perbuatan zina? Yaitu melemahnya ketahanan iman, malas beribadah, pergaulan lawan jenis yang permisif, adanya pelanggaran dengan mengkonsumsi minuman keras, terjangkitnya penyakit kelamin HIV atau HIV/AIDS, dan terakhir adalah terjadinya tindak kekerasan. Anak-anak Bapak yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana cara kita menjauhi pergaulan yang bebas dan perbuatan zina itu? Yaitu yang pertama, segera menikah. Menjauhkan diri dari tempat-tempat maksiat. Jangan sekali-kali mendekati hal-hal yang menjurus pada perzinaan. Memilih teman bergaul yang soleh dan solehah, memperdalam ilmu pengetahuan agama Islam dengan menghadiri majelis ta'lim, membaca buku-buku keislaman yang secara khusus dapat meningkatkan pembacanya mengenai perzinaan, membaca Al-Quran sambil memperdalam terjemah dan merenungi tafsirnya, membaca hadis-hadis dan mengindahkan sabda-sabda Nabi Muhammad SAW, mendengarkan nasihat ulama tentang pentingnya menjauhi zina, dan yang terakhir, membiasakan diri berpuasa Senin dan Kamis atau jenis puasa sunnah lainnya. Anak-anak Bapak yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, adapun manfaat dan hikmah menjauhi pergaulan bebas dan larangan mendekati zina itu, yaitu agar kita terhindar dari penyakit kelamin, terhindar dari perbuatan dosa, terjaganya nama baik keluarga, terhindar dari aib memalukan, dan terakhir, agar jiwa dan raga kita tetap bersih. Nah, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup pembelajaran kita hari ini, diharapkan kepada anak Bapak
agar menyelesaikan evaluasi yang telah diberikan, yaitu jelaskan pengertian pergaulan bebas dan tuliskan dalilnya, sebutkan manfaat dan hikmah dilarangnya pergaulan bebas, sebutkan perilaku menghindari pergaulan bebas, jelaskan dampak negatif yang diakibatkan oleh pergaulan bebas, dan yang terakhir jelaskan alasan larangan laki-laki dan perempuan berdua-duaan tanpa didampingi oleh mahram. Demikian, marilah kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.